Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa sih pemeriksaan audit di lembaga keuangan syariah itu. Oh iya, perkenalkan, nama saya Fajri Alfi Syahrin. Pada video ini, saya dibantu oleh dua wanita hebat dan cantik, yaitu Putri Handayani dan Siti Khodiatul Badiah. Say hello dong Putri. Halo, namaku Putri Handayani. Dan say hello dong dia. Halo, namaku Siti Khodiatul Badiah. Sebelum memasuki inti pembahasan pada video ini, saya ingatkan ini bukan konten ulas film, tapi konten edukasi. Hehehe. Jangan lupa pasang headset, sediakan alat tulis, sediakan kertas coretan, hindari keramaian, dan intro. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Umat Islam di Indonesia selalu ingin memegang teguh akidah dalam melakukan kegiatan bermuamalah. Bahkan saat ini, pemerintah sedang giat-giatnya membangun lembaga yang berlandaskan syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dampak berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah menjadi faktor pendorong berkembangnya praktik akuntansi syariah, di mana fungsi bertransformasi menjadi audit syariah. Dalam menjalankan operasinya, lembaga keuangan syariah memiliki standar yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga mempunyai anggota yang independen. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang diberikan tanggung jawab oleh Dewan Syariah Nasional untuk menganalisis dan mengawasi kesesuaian operasional yang dijalankan perusahaan dan praktik lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. Pemeriksaan syariah adalah pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariat Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak perjanjian, produk, transaksi memorandum, akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan lain khususnya laporan internal auditor dan bank sentral, serta surat internet dan lain-lain. Pada prinsipnya, Dewan Pengawas Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Dasar dan tujuan pemeriksaan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pencapaian tujuan ini membutuhkan kesesuaian seluruh kegiatan perusahaan dengan syariah. Pemeriksaan merupakan evaluasi untuk memperbaiki kesalahan dan menyempurnakannya. Pemeriksaan syariah dilakukan oleh bagian audit internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah serta ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Kedua, melaksanakan prosedur, menyiapkan, dan mereview kertas kerja pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank.
Selain mencakup aspek keuangan, pemeriksaan juga dapat mencakup penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap pemegang saham pengendali, pengurus, dan pejabat eksekutif bank. Berikut tujuan pemeriksaan terhadap lembaga bank. Pertama, untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan maupun kelangsungan usaha bank. Kedua, untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia. Ketiga, untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, untuk meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, tujuan audit kas, bank, dan setara kas. Berikut tujuan audit kas bank dan setara bank. Pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca tertanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Keempat, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang disebut murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan yang disebut ijarah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Adapun persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa sebagai berikut. Pertama, pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Kedua, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Terima kasih sudah menyaksikan video edukasi dari kami. Apabila kalian menyukai video ini, alangkah baiknya pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami tambah semangat dalam mengerjakan tugas. Bye-bye.